Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, semangat. Alhamdulillah. Nah, baik ya. Sekarang kalian keluarkan dulu buku catatannya. Buku Lihat samping kiri dan samping kanan. Apakah ada sampah? Ada tidak? Tidak. Baik. Pakaiannya sudah rapi belum? Sudah. Baik ya. Untuk mulai pembelajaran kali ini ya kita akan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. baik ya, Ibu akan cek dulu kehadirannya. Hadir semua tidak? Baik ya. Untuk minggu sekarang kita akan belajar mengenai apa? Mengkonstruksi cerpen. Ada yang tahu mengkonstruksi itu apa? Membuat ya, membuat. Kita mengkonstruksi itu menulis atau membuat. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Struktur. Apalagi? Unsur apa? Nah, unsur pembangun cerpen. Nah, itu. Unsur pembangun cerpen itu apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik apa? Adanya satu tema. Yang kedua? Tokoh. Ketiga? Penokohan. Tokoh atau penokohan di sini ya. Nah, tema, tokoh, penokohan apa lagi? Ada alur, latar, apa lagi? Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gaya bahasa Dan amanat. ya. Nah, ini ya. Ini gaya bahasa dan amanat. Nah, baik. Pelajaran minggu kemarin sama hari ini ada hubungannya tidak? Ada. Ada. Hubungannya di mana? Pembuatan. Nah, dalam pembuatan cerpennya. Dalam membuat cerpen itu kita harus apa? Harus membuat apa dulu? Temanya apa, gitu kan? Alur ceritanya seperti apa, gitu kan? Latarnya di mana, itu. Nah, itu ya. Jadi paham. Jadi mengkonstruksi cerpen itu berhubungan dengan unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, gitu ya, yang 6 itu. Baik ya. Nah, di sini ada yang suka menulis? Ada ya. Belajar ya, menulis walaupun satu hari itu hanya satu kalimat ya. Belajar dari sekarang tiap hari itu satu kalimat gitu kan, belajar dari sekarang. Nah, nanti kelamaan kita sudah terbiasa untuk menulis gitu ya. Nah, nanti kita bisa membuat cerpen, bisa membuat novel gitu kan. Nanti kita sodorkan ke siapa? Ke percetakan gitu kan, itu ke penerbit gitu ya. Baik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas itu kompetensi dasarnya mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, itu ya. Itu kompetensi dasarnya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Yaitu yang pertama kita menyusun kembali teks cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Yang kedua, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, yang ini, yang menulis, ini berarti nanti ada tugas pribadi, ya. Kalau ini nanti yang harus kita laksanakan sekarang, itu tugas kelompoknya, ya. Tuh, menyusun kembali, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa ini? Dapat menyusun kembali teks cerpen yang dibaca
pribadi ya. Manfaatnya untuk apa? Terus apa lagi? Nah, sekarang sebelum kita praktek membuat atau mengkonstruksi cerpen ya, silahkan HP-nya dikeluarkan ya. Kita pretest dulu ya, di kuisis. Bentar, dikirim dulu ke grup. Nah, udah lihat di grup? Ada? Ada. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Soalnya ada 15 soal. Sudah selesai? Sekarang berkelompok, ini disatukan. Ya. Perhatikan yang ada di layar ya, dengarkan. Andi adalah siswa yang baru masuk SMP setelah dinyatakan lulus dari SD. Andi bersekolah di SMP Negeri 1 Surabaya. Hari esok merupakan hari pertama Andi bersekolah. Ia harus beradaptasi dengan orang baru yang akan menjadi temannya. Pak, Bu, Andi berangkat sekolah dulu ya. Sapa Andi kepada orang tuanya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Nah, ada yang mau menceritakan kembali tidak mengenai cerpen yang barusan disimak? Ada? Ya, silakan Salsa berdiri. Dalam cerpen tersebut menceritakan bahwa ada seorang anak yang bernama Andi. Dia adalah seorang anak yang baru saja lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama. Tak lama dari itu ada sebuah olimpiade sains tingkat SLTP sederajat. Andi pun dipilih dan ditawari oleh Ibu Sinta untuk mengikuti olimpiade tersebut. Namun 2 hari sebelum olimpiade tersebut dimulai, Andi pun merasa lelah dan kecapean karena terus-terusan belajar. Seminggu setelah olimpiade tersebut, Andi pun mengetahui hasilnya dan Andi tidak lolos untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Andi pun merasa sesal dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan, bahwa ia tidak giat dan tidak rajin belajar untuk mengikuti olimpiade. Namun Ibu Sarah sebagai guru sekaligus wali kelasnya tetap menyemangati Andi untuk terus belajar dan mengikuti event-event selanjutnya. Dah, ya. Terima kasih. Kasih aplaus buat Salsa ya. Terima kasih Salsa. Nah, dari cerita barusan ada yang mau menyampaikan unsur intrinsiknya? Saya Bu. Ya, silahkan Sam. Jadi dari cerita yang sudah diceritakan yang berjudul belajar dari kesalahan, saya menemukan beberapa unsur intrinsik pembangun dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada tema, yaitu temanya mengenai pendidikan. Yang kedua ada tokoh dan juga penokohan, di mana Andi sebagai anak yang rajin dan aktif, namun dia menjadi malas ketika mengenal sebuah game. Dan waktunya berupa pagi atau berangkat sekolah, dan latar sosial yang ada pada cerpen ini yaitu kebiasaan bermain game dan berteman dengan orang-orang baik, serta sudut pandang di sini si pengarang atau pencerita menceritakan orang ketiga karena penulis bercerita dengan nama atau kata ganti dia, dan juga amanat yang didapat dari cerita tersebut
Ketua kelompoknya silakan ke depan. Ambil satu amplop untuk mengambil judul cerpennya. Ya. Kelompok satu di amplop itunya apa? Judul cerpennya apa? Dilema. Nih. Kelompok 2 hujan. Kelompok 3 laut. Ini kelompok 4 ya. Di sana sudah ada petunjuk kerjanya. Silakan baca dulu petunjuknya. Dari LKPD ini ada satu cerpen ya. Ada satu cerpen. Nah, setiap kelompok kalian bisa membagikan anggota kelompoknya. Gitu kan? Yang dua orang, contohnya gini, 2 orang itu untuk menulis kembali cerpennya, ya, cerpen yang dibacanya. Nah, 2 orang lagi untuk apa? Membuat audio visualnya. Nah, yang 2 orang menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Latarnya, kalian mau mengambil ruangan ini atau mau mengambil di lingkungan sekolah? Yang mau mengambil di lingkungan sekolah kelompok mana? Kelompok ini. Sama mau ngambil di luar, berarti hanya 2 kelompok ya. Nah, untuk yang 2 kelompok ini silakan perwakilannya untuk mengambil latar di luar. Tapi tentukan dulu ininya, durasinya mau berapa menit. Gitu ya. Ya. Kalau nanti audionya pakai yang ini. Jadi cerita ini di Iya. Ya, yang sudah ditulis kembali. Ini kan ya menggunakan bahasa sendiri. Yang lain kalau tidak mau mengambil latar di luar berarti di sini ya. Ini yang 2 orang ini berarti membuat ceritanya. Yang 2 orang membuat audio visualnya. Sudah, Salma? Ya. Langsung buat itunya, audio visualnya. Nah, itu latarnya sudah ada. Langsung. Suaranya, nah, latarnya tinggal gabung. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Kelompok 1 belum. Yang sudah selesai silahkan japri WA. Baru 2 kelompok ya. 2 kelompok lagi. Ada 2 kelompok lagi. 1 kelompok lagi.
Yang mau presentasi duluan, kelompok yang mana? Kelompok siapa? Yang mau menjelaskan hasil karyanya? Kelompok 2 dulu. Ya. Bentar, Salma. Silakan Salmanya ke depan. Yang lainnya perhatikan ya, kelompok yang lain. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dari perwakilan kelompok 2 akan menayangkan dan menjelaskan unsur pembangun unsur intrinsik pada cerpen berjudul Hujan karya Rizky Rianto. Silakan. Membasahi semua titik di kota. Terdapat sedikit kendaraan yang berlalu lalang. Orang-orang tidak tertarik untuk keluar rumah. Hanya 1 atau 2 orang saja yang terpaksa tubuhnya basah oleh air hujan. Salah satunya adalah Pak Rudi. Dia adalah buruh angkat di pasar. Biarpun gajinya kecil, tapi ia tetap bekerja. Pak Rudi tidak memiliki sawah atau ladang untuk digarap. Ia pun tidak memiliki keahlian ataupun keterampilan lain karena dia hanya tamatan SD. Bahkan ia harus menafkahi istri dan 2 orang anaknya yang berusia masih belia. Jalan kehidupan yang dijalani mereka sangat amat berat. Tanggungan Pak Rudi bertambah lagi saat anak sulungnya yaitu Siti jatuh sakit dengan keluhan sakit perut. Pak Rudi membawanya ke puskesmas, namun nihil, obatnya tidak berpengaruh. Lalu Pak Rudi disarankan membawanya ke dokter spesialis. Pak Rudi akhirnya membawa Siti ke dokter spesialis dan Siti dinyatakan mempunyai penyakit kelainan ginjal. Tapi saya tidak kuat menanggung biaya rumah sakit, kata Pak Rudi. Bagaimana ini? Namanya sakit tidak bisa ditawar-tawar, dia mesti diobati dan membutuhkan biaya, ujar dokter. Kalau begitu, obatnya dikasih separuh saja, ujar Pak Rudi. Bapak tidak kasihan pada anak Bapak, jawab dokter dengan tegas. Mau bagaimana lagi, saya tidak mampu. Baiklah, saya berikan resep untuk menebus obat. Tapi dosisnya setengah, kata dokter itu. Terima kasih dok, ujar Pak Rudi. Ketika dokter menyodorkan kertas resep, dengan malu-malu Pak Rudi memberikan uang yang sudah kumal. Maaf dok, saya hanya punya segini, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak sembuh juga jangan dibawa ke sini, saya tidak mau disalahkan. Ternyata yang dikatakan dokter benar, meskipun obat telah habis, Siti belum juga sembuh. Tubuhnya menjadi lemah dan pucat. Pak Rudi dan istrinya menjadi sedih. Barang-barang berharga di rumahnya sudah habis dijual untuk pengobatan Siti. Istri Pak Rudi tidak tahan melihat anaknya kesakitan dan minta membawa Siti ke rumah sakit. Tetapi Pak Rudi tidak mau. Pak Rudi mencoba lagi membawa Siti ke dokter spesialis. Dia berharap dokter akan berbaik hati. Tetapi dokter malah angkat tangan setelah mengetahui. Udah? Nah, jadi dari cerpen tersebut yang berjudul Hujan ada 7 unsur intrinsik pembangun pada cerpen tersebut. Di antaranya yang pertama tema, di mana cerpen tersebut berisi tentang kesehatan yang sangat penting dan tidak ternilai harganya oleh kita. Jadi kita harus bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Dan yang kedua yaitu amanah. Kita harus bisa menjaga kesehatan kita karena orang sakit yang ingin sehat tentu harganya mahal. Yang ketiga, latar. Di sini terdapat latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan juga menggunakan alur maju serta tokoh dan penubuhan di antaranya Pak Rudi, Dokter Siti, dan istri Pak Rudi. Sedangkan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Baik, sampai di sini ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan kasih oplos kepada Salma ya. Terima kasih Salma. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa perwakilannya? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menayangkan sebuah video dengan judul
Seorang nelayan sudah 4 hari nelayan tak bisa ke laut. Pada malam hari, hujan itu senang lebat. Selama hari-hari sulit, Pak Yus mengundang anak-anak tetangga yang berkekurangan untuk makan di rumahnya. Pada hari kelima, Ibu Yus memberi laporan bahwa uangnya tinggal 20.000. Pak Yus terdiam sejenak, memandang ke pantai dan ke langit. Segumpal awan hitam menjanjikan cuaca cerah di masa depan petang. Namun Pak Yus berkata mantap pada istrinya untuk pergi ke pasar dan berbelanja. Kemudian Pak Yus masuk ke kamarnya untuk berdua. Kira-kira jam 4 petang laut terlihat tenang. Tuhan telah mengabulkan doa Pak Yus. Malam itu Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut dan berhasil menangkap banyak ikan. Sekali lagi di atas perahunya Pak Yus mengumpulkan doa syukur. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi atau menanyakan? Izin bertanya. Jadi cerpen tersebut itu tersusun dari unsur intrinsik apa saja? Menjawab pertanyaan dari Paula, untuk intrinsik yang ada pada cerita tersebut yaitu tema sosial, tokohnya adalah Manu, terus nama dan nelayan, alurnya maju, latarnya di pantai atau di laut. Amanatnya, kita harus selalu berbagi dan menjaga orang baik karena kita harus yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak akan memberikan kekurangan. Ya, terima kasih. Ya, silakan kasih aplos pada kelompok kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa dari perwakilan kelompok 4. Jadi di sini kita akan menayangkan video cerita pendek yang telah kita rekonstruksi kembali. Dulu ada dalam hatiku, namun sudah lama kami tak bertemu. Pada hari itu, aku memberanikan diri untuk menemuinya. Setelah pertemuan ta'lim kiai. Terima kasih, Vanessa. Silakan kasih aplos untuk kelompok 4. Baik, ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, hasil karyanya sudah diperlihatkan, ya. Gimana? Ada kesulitan tidak untuk membuat sebuah video? Tidak, ya. Tidak ada kesulitan? Nah, baik ya. Nah, hari ini kita belajar membuat apa? Mengkonstruksi itu membuat cerpen, ya, membuat cerpen. Nah, ini Ibu disatukan dengan video audionya. Jadi, kesimpulan cerpen itu tidak semuanya harus berbentuk tulisan, gitu kan? Cerpen itu tidak harus berbentuk tulisan, bisa juga supaya minat kita untuk mendengarkan, minat kita untuk melihat itu seperti ini, ya. Paham sampai di sana? Ya, baik, terima kasih ya. Untuk pertemuan yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang, ini kan tugas, ini kan LKPD kelompok ya, untuk pribadi ya, untuk pribadi. Nah ini, untuk tugas perorangan ya, buatlah tertiga berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen, kemudian buat video audionya. Gitu ya. Nah, ini berarti tugas perorangan kalian membuat cerita 3 paragraf, kemudian buat yang seperti barusan. Gitu ya.
Paham? Dulu ya. Bagaimana pembelajaran kali ini, senang atau tidak? Ada yang mau menyimpulkan nggak hasil pembelajaran kali ini? Baik, izin menjawab Ibu. Ya. Jadi menurut saya dari pembelajaran hari ini, seperti yang sudah Ibu tadi bilang, kita dapat membangun sebuah cerpen itu tanpa harus membaca. Bisa juga kita mendengar cerpen dengan cara menonton di YouTube, internet, bahkan banyak sekali di era digital ini. Tentunya untuk menarik minat kita terhadap cerpen, dan juga cerpen dapat kembali disajikan dengan cara kita mengkonstruksi cerpen tersebut. Iya, terima kasih ya. Terima kasih, sangat baik ya. Waktunya sudah habis pembelajaran sampai di sini ya. Nah, sebelum ini kita berdoa dulu ya. Siap, gerak. Sudah belajar, gerak, mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar ya. Ini ada angket yang harus kalian isi ya. Isi dulu angketnya, kemudian kumpulkan lagi ke ibu. Udah selesai ngisi angketnya? Kumpulkan lagi. Silakan. Sekarang istirahat ya. Silakan sholat duhur dulu. Ya.